Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil waliyyul hamid, dzul arsyil majid, fa'alun lima yurid. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa 'ada syakirina bil mazid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatal ikhlasi wat tauhid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abdullahi wa rasuluh, afdalul anbiya'i wa asyraful abid, sallallahu alaihi wa sallama wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa'id wa sallama taslimal katsiral mazid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang telah memberikan kita inayah, hidayah dan taufik, sehingga para ulama memberikan urutan pada nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kemudian yang kedua, nikmat tersebut adalah nikmatul afiyah. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan setiap pagi dan petang. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Karena kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, kata beliau, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang selalu manusia terlalai akannya, yaitu nikmatus sihhah, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Kemudian para ulama mengatakan bahwa nikmat yang terbesar yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba, yaitu keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang sedang menyaksikan secara live, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita, berkahi hidup kita, sebagaimana kita Allah Subhanahu wa taala pilih untuk melaksanakan ibadah pada waktu yang sangat Allah Subhanahu wa taala pilih dari sebagian hambanya saja. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar yang pantas untuk kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada satu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, memuji dan memberikan seakan-akan sebuah isyarat bahwasanya hanya saja ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hari akhir, yaitu hari kiamat. Walaupun di tengah pandemi ini Pak ya, dengan rasa kadang-kadang cemas, kita sudah menggunakan masker, sudah berjalan, sudah menggunakan protokol kesehatan, hand sanitizer pun tidak lupa, mencuci tangan pun sudah sering ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak cabut kenikmatan beribadah di dalam masjid, Pak. Ya, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sudah di bulan Rajab. Ini juga mewasiatkan kepada saya pribadi dan kepada bapak-bapak sekalian untuk persiapkan diri. Untuk persiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Mulai sekarang sudah kencang puasa sunnahnya, mulai kencang baca Al-Qur'annya, mulai kencang salat tahajudnya,
mulai lagi diistiqomahkan sholat witirnya, mulai lagi diistiqomahkan zikirnya, istighfarnya, dan amalan-amalan yang lainnya. Karena akan kita menyambut sebuah bulan yang bulan itu penuh dengan ibadah. Karena kita akan diminta pada bulan itu bukannya maju, Pak. Paham? Softnya maju. Ya. Realita yang terjadi, awal oke, rame. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga sudah mulai. Padahal kita dituntut di bulan Ramadan itu untuk semakin hari semakin meningkat, ya apa tidak? Karena puncaknya di 10 hari terakhir. Maka kita perlu yang disebut dengan bahasanya pemanasan. Ya, kita perlu pemanasan. Kita perlu terbiasa. Ya. Kalau tidak terbiasa maka susah. Maka ada sebuah istilah itu ya Pak dalam bahasa apa? Bisa karena terbiasa. Sebagaimana syair ataupun istilah di dalam bahasa Arab, man ta'awwada 'ala syai' fasara ahluhu. Barang siapa terbiasa akan sesuatu, maka dia akan menjadi ahlinya, ya. Karena kita akan menghadapi di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah panjangkan rezeki kita untuk bertemu dengan bulan yang begitu agung, ya, bulan yang diturunkan Al-Qur'anul Karim, bulan yang penuh dengan maghfirah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang ingat-ingat Al-Qur'annya ditaruh di mana. Karena biasanya kalau sudah Ramadan lupa nih Quran taruh di mana. Ingat-ingat mulai sekarang. Mulai dikumpulkan, mulai lagi membaca Al-Qur'anul Karim dan memahami maknanya. Bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari kitab Tauhid, ya, yang berjudul Al-Mujaddid, ya, syarah kitab Tauhid, penjelasan tentang kitab Tauhid. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang muwahhid, dan kami ingatkan kembali bahwasanya talabul ilmi adalah sebuah ibadah yang besar, adalah sebuah ibadah yang agung yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu adalah jalan untuk memudahkan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu adalah sebuah amalan yang akan bermanfaat, ya, bagi dirinya dan bagi orang lain. Sebagaimana kita ketahui di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu meninggal dunia maka akan terputus amal ibadahnya illa min salas, kecuali 3 perkara. Waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Kemudian, ya, as-sadaqatu jariyah, sedekah yang selalu mengalir ketika dia setelah meninggal dunia. Dan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang lain. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita dan orang lain yang mendengarkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita sebagai orang-orang yang muwahhid. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Pak, saya sedikit memberikan mukaddimah. Lawanlah waktu subuhmu. Saya coba cari judul. Kadang suka judul-judul yang unik, Pak. Sekarang kan banyak judul kaum rebahan, bangkitnya kaum rebahan, bangkitnya orang-orang di zona nyaman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan maksud daripada lawanlah waktu subuh ini bukan berarti tidur kembali, tapi lawan. Kenapa saya ambil lawan? Karena ada filosofinya, Pak. Filosofinya itu adalah berkenaan tentang dulu orang tua saya, abi saya itu kalau ngebangunin kita subuh selalu bilang dilawan. Dan kita bingung siapa yang mau dilawan. Kita kan mau tidur, kita kan mau bangun, tapi maksud beliau adalah lawan. Lawanlah. Makanya ketika kita tidur itu, ketika azan berkumandang ataupun di waktu-waktu di akhirul malam yang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi untuk mengampuni dosa-dosa manusia, itu hal yang susah. Pernah nggak Pak dalam tidur kita itu terdengar
remang-remang suara yang mungkin apa ya, yang kadang-kadang menghantui dengan mengatakan tidurlah engkau, malam masih panjang. Pernah dengar begitu Pak? Atau yang semisalnya lah, atau yang bahasanya sudah lihat jam atau lihat apa namanya alarm, belum azan. Nanti dulu, masjid Ahlul Khair belum azan, bismillah nunggu azan ya. Dan itu yang terjadi, dan itu yang disadarkan oleh Nabi SAW. Ketika seorang manusia tidur, maka dia akan terikat dengan 3 ikatan ya. Ikatan yang pertama yaitu dia lepaskan dengan membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, memang hidup kita ini penuh dengan ibadah Pak, sebenarnya kalau kita lihat dan kita resapi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka cukup benar, maka sangat benar apa yang disabdakan oleh, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang hidup kita itu penuh dengan ibadah. Memang kita diciptakan untuk ibadah. Makanya kita mempelajari tauhid ini biar tahu hakikat sebenar-benarnya ibadah. Hidup kita, bicara kita, jalan kita, toharoh kita, semua dalam hidup kita itu ibadah. Niatkan untuk ibadah. Walaupun karena yang namanya ibadah mahdoh, ibadah secara khusus itu nggak banyak Pak. Apakah kita sholat sepanjang hari? Kan enggak. Sholat beli waktu yang wajib. Kalau mau kita tambah sunnah ya sholat sunnah. Puasa yang wajib hanya 1 bulan. Yang lainnya puasa sunnah. Sedikit, nggak banyak. Sedangkan umur kita ini penuh, ya. Misalkan 60-70 tahun. Itulah yang diisi dengan ibadah. Ketika kita niat berangkat ke masjid, kita niat berangkat kerja mencari nafkah, ketika kita berbicara dengan orang lain mengikuti pola berbicaranya Rasulullah SAW, ketika kita memandang seseorang maka sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, inilah hijrah secara sempurna. Baik, kita masuk ke lawanlah waktu subuh. Ini saya cantumkan tentang berkaitan keutamaan waktu subuh dan ancaman meninggalkannya. Semoga kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain dan para pendengar mengenal akan keutamaan daripada salat subuh. Dalil perintah salat subuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78, aqimis shalah. Aqim itu artinya dirikan. Aqimis shalah. Dirikanlah salat. Liduluki syams, dari sesudah matahari tergelincir. Berarti matahari tergelincir itu zuhur Pak. Zuhur itu tergelincir. Makanya sholat itu kalau di atas kepala matahari belum masuk waktu zuhur. Waktu zuhur kapan? Ketika tergelincir matahari tersebut. Ila ghasaqil lail, dan sampai tenggelam matahari atau sampai gelap malam. Wa Qur'anal fajr, ya. Dan sholat subuh, dan dirikanlah sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena subuh itu disaksikan oleh malaikat, ya. Masya Allah, kita disaksikan oleh malaikat berangkatnya kita dari rumah, kemudian yang duduk kita di majelis ilmu, sebagaimana kita ketahui keutamannya. Maka malaikat meliputi atau berada bersama kita sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kalangan jin ada hadir, mungkin duduk di samping kita Pak. Tapi jangan takut ada jin sampingnya. Tapi bukan berarti di samping kita jin. Ya, menghadiri juga Pak. Dan mereka itu banyak jenisnya, sama seperti kita. Jenis sukunya juga ada. Cuman kita nggak mau tahu dia suku apa aja sih, banyak ya. Dia juga mempunyai firqah-firqah juga. Ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah, ya. Ada Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya. Mereka bermacam-macam. Kemudian keutamaannya, nah, kata Nabi SAW, salah satu penyebab masuk surga adalah 2 sholat
yang dingin. Man shalla, barang siapa. Ketika ada man itu artinya siapa, Pak? Di sini kita artikan barang siapa. Man shalla, barang siapa yang sholat al-bardain. Nabi SAW menyebut dua sholat dingin, ya. Bardun itu dingin, bardain itu dua dingin, ya. Sholat dua dingin, ya, maksudnya adalah dakhalal jannah, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Makanya ada di dalam Al-Quran disebutkan hafidhu ala salawatil wusta. Nah, ini dua sholat ini, barang siapa yang mengerjakan dua sholat ini, dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Kemudian penghalang daripada masuk neraka, hadis riwayat Muslim 634. Lan, kalimat lan di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu artinya tidak akan, pernah gitu, Pak, kata lan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, cuman ingat lembarannya, Pak. Kalau di Mushaf Utsmani itu lembarnya kan 10 tuh, lembar 10, lembar ke-9 bagian sebelah sini nih, 9, 10. Nah, halaman ke berapa ya? Kalau dia kan bolak-balik 20 ya. 20 2 1 2 kan, 2 kali 10 20. Berarti 18 ya. Halaman ke-18. Di situ disebutkan lantar do'angkal Yahud, tidak akan pernah ridho orang Yahudi wan Nasara, menggunakan kalimat lan. Kita sedikit-sedikit belajar bahasa Arab ya Pak, nggak masalah, karena hal ini penting untuk mengetahui firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dua-duanya berbahasa Arab. Lan yalija, yalija itu maknanya adalah dakhola. Nah, dakhola itu artinya masuk, ya. Lan yalija, tidak akan masuk. An-naro, nar, api, maksudnya ini adalah api neraka. Ahadun, seseorang pun. Sholat qabla, sebelum tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, ya. Maksudnya sholat asar dan sholat subuh. Ini juga berkaitan Pak dengan surat Al-Asr. Makanya wal asr itu maknanya dua. Ada yang memaknakan maknanya adalah waktu, ada yang memaknakan maknanya adalah sholat asar. Baik, ini dua keutamaan. Selanjutnya keutamaan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla salata subhi, barang siapa sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullah min zimmatihi bisyai'in, ya. Maka janganlah, kalau karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bisyai'in yudrikhu thumma yakubbu ala wajhihi finnari jahannam. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkan. Yakubbu itu menelungkupkan. Ala wajhihi, dengan wajahnya ke dalam neraka jahanam, ya. Ini sering di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan wajah. Jadi ingat Pak, dengan hadis ancaman bagi orang yang menjadikan pengemis itu sebagai ma'isyah atau mencari rizki. Apa yang dia dapatkan? Wajahnya akan, ya, wajahnya akan luntur, ya, malu kepada Allah Subhanahu. Wajah. Ingat dengan hadis Nabi SAW, yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah 3 orang. Yang pertama kali neraka itu dinyalakan untuk 3 orang. Seorang yang alim, tetapi supaya dibilang alim, seorang Al-Quran, orang yang qari, supaya dibilang pembaca Al-Quran, dan orang yang berjihad fisabilillah, supaya dibilang pahlawan. Apa yang Allah katakan? Nabi SAW sabdakan, ditarik wajahnya,
kemudian dilemparkan ke neraka. Kenapa wajah? Karena wajah adalah sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala hinakan. Makanya tidak boleh seseorang itu memukul wajah, nempeleng itu nggak boleh. Bagaimanapun nempeleng itu tidak boleh ya. Kalau memberi hukuman dengan pukulan boleh, tapi selain di wajah, di tangan, di kaki misalkan. Kalau kita dulu di pondok Pak, wah itu kalau setoran hafalan salah, wah iya sudah pasang tangan atau terlambat masuk, ya terlambat masuk dulu Pak. Kalau sekarang udah nggak ada lagi, ya. Mungkin sebagian pondok pesantren atau boarding school mempraktekkan hal tersebut, ya di tangan tuh. Jadi kalau kita hafalan tidak lancar, tahu salahnya kapan? Kalau kita mandi, kita suka mandi di sungai dulu. Kalau mandi sungai kan buka baju Pak. Nah itu kelihatan tuh belakang tuh, belarnya berapa? Kalau belarnya 3, 3 nih. Antum setoran jus berapa? Sampai salah 3. Kalau nggak ada berarti bersih ya. Itu kita ketahui dari itu Pak. Itu dulu Pak. Kalau sekarang sudah tidak ya. Soalnya lapor nanti ke Komnas HAM. Repot jadi. Tapi saya paling ingat akan itu ya. Ingat sekali saya. Jadi kita berusaha supaya tidak tersendat atau supaya tidak lancar, selalu lancar dalam setorannya. Baik, selanjutnya dihitung seperti sholat semalam penuh Pak, masya Allah. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa shalla isya fi jama'ah, dalam keadaan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia sholat setengah malam. Nisf itu setengah, nisful lail, makanya ada nisfu Sya'ban ya kan, nisf itu setengah Pak. Wa man shalla subha, dan barang siapa yang sholat subuh fi jamaah, syaratnya berarti berjamaah ya Pak. Faka'annama, seakan-akan dia shallal laili kullah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala terima salat subuh kita Pak, dan dihitung sebagai salat yang satu malam suntuk. Masya Allah. 2 rakaat aja susah ya Pak. Ini satu malam pahalanya seakan-akan salat malam seluruh malam. Baik. Ancaman dan keutamaan dan ancaman meninggalkan salat subuh. Nabi SAW bersabda, wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajr, ya. Para malaikat makin banyak yang menyaksikan kebaikan. Makanya kata Nabi SAW dengan doanya, burika ummati fi bukuriha, atau kama qala, umatku diberkahi itu di waktu pagi, ya. Wa tajtami'u, terkumpul malaikat, ya, al-lail, malaikat malam, dan malaikat siang, ya, di waktu subuh, ya. Allah Ta'ala alam apakah ini ganti sip ya selanjutnya para malaikat, karena malaikat itu sangatlah banyak. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna athqala salati alal munafiq salatul isya wa salatul fajr. Athqal itu berat Pak, sakil. Inna athqala salat, sesungguhnya seberat-beratnya salat, ini isim tafdil ya, seberat-beratnya salat alal munafiq, atas orang-orang yang munafik, adalah salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui apa yang didapatkan di dalam 2 salat tersebut, la atauhuma walau habwa, maka mereka pasti akan mendatangi salat subuh dan isya walaupun dalam keadaan merangkak, ya. Ini keutamaan dan fadilah yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan salat subuh. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di waktu subuh ini dan menjadikan sebab untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita udah membahas beberapa dalil berkaitan tentang bab wa ma yukaffiru dzunub. Nah, ini kan Pak, kemarin yang kita bahas. Baik, ini dalil yang pertama di dalam surat Al-An'am ayat 82. Di surat Al-An'am ayat 82. Ya, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan.
Ada dua makna Pak ya dalam judulnya ini Pak ya. Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, itu dalam bahasa Arabnya. Di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya di sana ada dosa yang tidak dihapuskan oleh tauhid. Ya. Apa itu? Syirik. Ya. Tidak bisa bergabung antara tauhid dengan syirik. Selain itu, maka akan dihapuskan. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita udah bahas keutamaan Pak. Dari wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, dihapuskan dosa, Allah masukkan ke dalam surga, diharamkan baginya neraka, dapat syafaat Nabi SAW, ya kan, orang yang akan masuk surga dan lain sebagainya dari keutamaan tauhid. Kemudian diberikan judul khusus berkaitan tentang dosa-dosa yang digugurkan. Dan ini sudah kita bahas. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwasanya seseorang masuk ke dalam surga itu sebabnya adalah dosa-dosanya dihapuskan. Dosa-dosanya dihapuskan. Nah, ini kalau dilihat dari makna judul. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 82. Nah, ini berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau kita buka Pak surat Al-An'am itu, jadi ini adalah sebabnya dari percakapan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ya, dengan kaumnya. Dari ayat 43, afwan, saya salah, 75. Dari ayat 75 Pak sampai 82. Kalau kita baca itu urutannya, tahu kita urutannya. Dan di sini yang mungkin ingin saya sampaikan berkaitan di ayat 75, Allah berfirman wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Nah, ini ayat ke-75. Ini bantahan bagi orang-orang liberal, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Sehingga ada filmnya Pak ya, mencari Tuhan. Oh, Tuhan dicari. Nabi Ibrahim tidak mencari Tuhan. Semua para nabi dan rasul itu sudah Allah Subhanahu wa taala jaga fitrahnya. Karena fitrah manusia itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas sama, yaitu benda-benda langit, wal ar, ya, dan kerajaan kami di bumi, waliyakuna minal muqinin, agar dia menjadi orang-orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah yakin, ya, sudah yakin terlebih dahulu. Di ayat 75 Pak, baru beliau menyebutkan falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba, maka tatkala malam datang terlihatlah bintang-bintang, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang itu lenyap, aqala la uhibbul afilin, aku enggak suka sesuatu yang lenyap. Ini kata Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang berbicara kepada kaumnya yang ketika itu menyembah benda-benda langit. Nah, Nabi Ibrahim ini kan tinggal di dua tempat ya. Pertama di Babilonia, kemudian di Syam. Dan ini tinggal di Syam. Ketika itu Syam, para penduduknya adalah penduduk yang menyembah bintang-bintang atau menyembah benda-benda langit. Nah, jadi kalau dengan sejarah kita sedikit mengetahui tentang hal tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya di ayat 80 ketika Allah berfirman wahajjahu qaumuh. Keitulah ketika Ibrahim berhujjah kepada kaumnya. Jadi sedang berdebat. Nah, sedang berdebat. Ya, kemudian dengan ayat ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, dengan perdebatan yang alot dengan kaumnya. Dan kemudian di ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih
narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Ya, di sini juga ketika terjadi perdebatan tersebut, orang-orang kaumnya menakuti Nabi Ibrahim, ya, menakuti Nabi Ibrahim dengan ancaman, wah, hati-hati antum Ibrahim, kamu itu telah menghina Tuhan-Tuhan kami, hati-hati kamu ya, kena bala. Begitu kata dia, hati-hati kena bala, ya. Dan ini pun terjadi pada nabi-nabi yang lainnya, hati-hati kamu kena bala. Kemudian disebutkan wala akhafu ma tusyriku nabih, ya. Aku tidak takut dengan apa yang kalian syirikatkan, dengan Tuhan-Tuhan kalian nggak takut, dengan ancaman-ancaman kalian aku tidak takut, ya. Kemudian wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah, ya. Kemudian di ayat 81 disebutkan bagaimana aku itu takut dengan apa yang kalian syirikatkan dan kalian itu nggak takut, gitu loh. Seharusnya kalian itu yang takut, karena kalian sudah menyekutukan Allah. Kalau saya mah nggak takut dengan apa yang kalian sekutukan. Kalian mau ancam apa saja saya nggak takut, ya. Ini ya bentuk daripada kuatnya imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya nggak takut, mau ngancam apa aja nggak takut. Ini orang bertauhid, Pak. Nggak takut dengan apa yang kalian itu yang seharusnya takut. Wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunzil bihi alaikum sultana. Nah, makanya kalian itu malah seharusnya takut dengan apa yang kalian syirikatkan. Ini kalian menyekutukan Allah, ya. Maka fa ayyul fariqaini ahaqqu bil aman. Nabi Ibrahim biasa seperti ini, ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, Nabi Ibrahim selalu percakapan juga dengan mencoba membuka akal pikiran mereka. Lah kalau sekarang, kalau modelnya seperti ini, siapa yang lebih berhak takut dan siapa yang lebih berhak untuk dapat keamanan? Barulah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan di ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan. Orang yang bertauhid itulah yang berhak untuk mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ini Pak, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Jadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang menyembah benda-benda langit. Terjadi perdebatan, mereka menakuti Nabi SAW, hati-hati kena bala, kamu akan dijatuhi musibah oleh Tuhan-Tuhan kami. Nabi pun membantah dengan mengatakan bahwasanya seharusnya kalian yang lebih takut, karena yang mendapatkan keamanan adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, di dalam surat Al-Anbiya ayat 48 sampai 70. Nah, sampai 70. Di situ diceritakan juga tentang Nabi Ibrahim, ya. Ketika tinggal masih sama ayahnya. Ayahnya siapa namanya? Azar. Nama ayahnya ada Azar, masih tinggal di Babilonia, ya. Yaitu berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim, seorang anak muda yang masih umurnya 16 tahun, ya. Beliau ngapain itu? Memotong kepala berhala itu, Pak. Memotong kepala berhala. Masih ingat kita kisahnya? Bagaimana beliau memotong kepala berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika melakukan seperti itu, maka mereka pada bertanya, orang-orang Syam, orang-orang Babilonia, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina. Jadi ketika mereka melihat bahwasanya patung-patung mereka itu ketika mereka kembali itu sudah nggak ada kepalanya, kecuali yang ditinggalkan adalah berhala yang paling
besar, bahkan di dalam riwayat digantungkan kapak di lehernya, ya. Qalu, ketika mengatakan siapa yang melakukan ini, maka mereka mengatakan qalu sami'na fata. Waktu itu umurnya masih 16 tahun, Pak. Dikatakan di dalam sebuah tafsir bahwasanya umur beliau 16 tahun. Siapa yang melakukan ini? Fata, seorang anak muda. Yadhkuru lahum yuqalu lahu Ibrahim. Orang-orang mengatakan nama dia adalah Ibrahim. Maka dipanggil. A anta fa'alta hadza bi alihatina? Engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Qala bal, enggak, kata dia. Fa'aluhu kabiruhum. Yang melakukan tuh yang paling gede, yang kepalanya masih ada, yang tergantung di lehernya kapak, ya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini di sini perdebatan. Nabi Ibrahim seperti ini. Fas'aluhum, tanya berhala itu. In kanu yantiqun, kalau mereka berbicara. Faraja'u ila anfusihim faqala innakum antum zalimun. Mereka tersadar dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Sadar, wah, selama ini saya salah, selama ini saya keliru, ya. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun. Mereka begini, benar ya, kata Nabi Ibrahim, faqala innakum antumudz zalimun. Kalian ini berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggukkan kepala mereka, kemudian ufil lakum, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak berfikir? Karena kalian meminta kepada sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat. Tapi apa yang terjadi? Qala harriqu, bakar. Ya, jadi dibakar Nabi Ibrahim, disediakan api yang sangat besar. Saya lupa di dalam sebuah tafsir disebutkan itu siapa namanya, ya, dan akhirnya orang yang membakar tersebut Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di bumi, ya, ditelan bumi, karena dia telah membuat sebuah api yang sangat besar yang belum pernah dibuat tatkala itu, yang untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebagaimana orang yang bertauhid mendapatkan aman dan hidayah, aman fid dunya wal akhirah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 69 yang bunyinya Qul narukuni, Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, Allah berfirman, jadilah api itu dingin, dingin yang selamat, Pak. Seperti disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dengan salam, Nabi Ibrahim akan kedinginan. Tapi narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, yaitu api yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari hal ini dapat kita ketahui bahwasanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ancaman-ancaman yang diberikan oleh orang-orang musyrik kepada para nabi itu juga terdapat di dalam surat Hud ayat 54, Pak. Di dalam surat Hud ayat 54, bagaimana ketika mereka mengancam Nabi Hud dengan apa yang beliau sampaikan tentang kebatilan apa yang mereka sekutukan. Di dalam surat Hud ayat 54. Ya, dan ini adalah ancaman yang dibantah oleh Nabi Hud dengan mengatakan datangkan, ya, fa'tini, mana? Datangkan yang kalian ancam. Mau disantet, mana santetnya? Ngancam, Pak. Kamu, wah, Ustaz mengajak tauhid nih, mengajak kepada menyembah Allah. Hah? Disantet aja nih Ustaz nih, dikirimin macam mana? Wah, ini kekuatan daripada iman dan tauhid. Kalau kita siap gak, Pak? Jangan gitulah, Pak. Jangan gitulah, Pak. Ya, saya kan ngajak tauhid aja, Pak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan tauhid kita. Baik, ini yang kita bahas kemarin, Pak. Kemudian dalil yang kedua, dan ini yang belum kita bahas ya kemarin, ya, belum selesai semua. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh
wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Jadi di sini disebutkan man, jadi barang siapa. Syahida, yang bersaksi. Kesaksian itu tidak akan datang kecuali ilmu terlebih dahulu. Ya, makanya tadi disebutkan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah yang benar kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah hamba, ya, dan utusan Allah, dan Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam wa ruhum min, dan roh dari roh Allah subhanahu wa ta'ala, roh ciptaan Allah, dan surga itu benar, neraka itu benar, Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun kondisinya atau bagaimanapun amal perbuatannya. Ini dalil yang kedua pada bab ini. Dalil yang ketiga, fa innallaha harrama an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini juga kita akan bahas di dalam bab ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini bukan berarti ketika seorang hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia akan masuk surga, tidak. Harus mengaplikasikan apa yang terkandung dalam la ilaha illallah. Makanya dikasih yabtaghi bidzalika wajhallah. Karena orang-orang munafik menyebutkan hal yang sama, tapi apakah bermakna la ilaha illallahnya? Tidak akan bermakna dan tidak akan mendapatkan al-amnu, keamanan dan hidayah. Kemudian berkata Musa, Rabbi 'allimni syai'an adhkuru wa a'udzu bika. Berkata Nabi Musa, ya Allah, ya ini hadis qudsi, nanti kita akan jelaskan juga apa itu hadis qudsi. Ya Rabbi 'allimni, ajarkan kepadaku syai'an, sesuatu, adhkuruka, mengingatmu, wa ad'uka bihi, ya, dan aku gunakan untuk berdoa kepadamu. Qala, Allah berfirman, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya Rabbi kullu ibadin yaquluna hadza, wahai Allah, seluruh hambamu mengucapkan hal ini. Ini bukan berarti, Pak, bahwasanya Nabi Musa meremehkan kalimat ini, enggak. Nabi Musa mau minta yang khusus. Nah, terkadang kita itu suka diberikan yang khusus. Buat antum harga khusus deh. Nah, ya kan Pak? Senang kita dikasih harga khusus. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa kepingin sesuatu yang khusus buat dia saja. Ini menandakan sebuah kemuliaan, menandakan sebuah keagungan. Khusus, orang-orang khusus nih, gitu. Ini yang dimaksud. Bukan berarti menyepelekan la ilaha illallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu karena tidak ada lagi yang lebih mulia, yang lebih agung daripada kalimat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyebutkan setelahnya, qala ya Musa, wahai Musa, lau, seandainya, ya, annas samawat, seluruh langit, as-sab'. Nah, di sini disebutkan langit itu 7 lapis. Dan ini di Al-Qur'an banyak, Pak. Disebutkan 7 lapis banyak. Tetapi kalau bumi di sini disebutkan 7 lapis juga. Tapi kalau di Al-Quran kita nggak akan temukan, ya, nggak akan menemukan. Pasti yang disebutkan as-samawati sab', langit itu. Yang diketemukan bahwasanya bumi itu berlapis 7 itu di hadis Nabi SAW, seperti yang kita lihat sekarang. Wal aradina sab', ya, sebelumnya wa amirahunna, 7 lapis langit beserta penduduknya. Penduduknya ini malaikat, Pak. Manusia nggak ada di sana, jin nggak ada di sana, iblis nggak ada di sana. Penduduk langit itu adalah para malaikah, ya. Dan 7 lapis bumi, ya. Ustaz, gimana sih 7 lapis bumi? Gimana? Kalau kita langit ya mungkin ya Pak, ya kan? Kalau 7 lapis bumi gimana? Ada ahli ini enggak? Ahli pertanahan itu enggak Pak? Apa sih namanya? Hah? Geografi ya? Geologi ya? Nah, apa seperti itu? Allahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas kita mengimani bahwasanya 7
7 lapis bumi. Ada yang mengatakan asyams, cuman ya disebutkan 7 lapis bumi, ya 7 lapis bumi. Baik, wala ilaha illallah, dan la ilaha illallah di salah satu timbangan, ya, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Baik, dalil yang terakhir, qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, Allah berfirman, ini juga hadis qudsi. Allah berfirman, law ataitani biqarabil ardi khataya, wahai manusia, seandainya engkau mendatangiku dengan biqarabil ardi khataya. Qurabil ardi khataya ini Pak ada 3 makna qurab. Qurab ini bisa maknanya sepenuh bumi, bisa maknanya seberat bumi, bisa maknanya seluas bumi. Nah, ini ada 3 makna. Seberat bumi, ya, seluas bumi, ya, atau tadi apa kata saya? Sepenuh bumi, ya. Tsumma laqitani, kemudian menemui aku, la tusyrik bi syai'a, tidak mensyirikatkan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan yang semisalnya ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya keutamaan tauhid adalah menghapuskan dosa. Ketika seorang menghapuskan dosa, jelas dia mendapatkan keamanan. Keamanan apa yang dia dapatkan? Yaitu keamanan fid dunya wal akhirah. Keamanan ini akan penuh ketika tauhid itu sempurna. Keutamaan ini pun akan kurang ketika kurang juga tauhid itu tersebut, ya. Seperti contoh, ketika seseorang menjauhi maksiat, benar-benar bertauhid kepada Allah, tidak melakukan maksiat dan selalu beristighfar kepada Allah, dosanya dihapuskan bersih, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ketika imannya kurang sehingga dia melakukan dosa-dosa besar, sehingga dia melakukan kemaksiatan, maka tauhidnya ini kurang, Pak. Ketika kurang, maka kurang juga mendapatkan keutamaan ini. Maksudnya apa? Dia aman tidak kekal di neraka. Aman tidak kekal di neraka. Ketika seorang melakukan dosa besar, Allah akan azab dia di neraka. Ya, Allah akan berikan azab juga, akan tetapi dia tidak akan kekal di neraka. Nah, ini apa yang kita pelajari dari alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sisa 4 menit lagi, dan pada bab ini juga kita telah membahas ya, pada bab ini juga kita tentang membahas sudah. Nah, ini 2 dalil yang kemarin, bahwasanya yang namanya zulum itu ada 3 ya Pak. Zulum itu ada 3 yang dimaksudkan. Makanya ketika ayat ini turun, para sahabat itu agak kebingungan, ya Rasulullah, gimana seseorang itu nggak pernah berbuat zalim? Karena makna zalim itu ada 3. Az-zalim, zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, dan zalim terhadap Allah. Tapi yang dimaksudkan ini adalah zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman tentang Luqman, ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebesar-besar kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam faedah ayat ini bahwasanya la sihhatal iman ma'a syirik, tidak sah iman ketika bersama kesyirikan. Kemudian pada ayat ini juga tasmiyatu syirki zulman, penamaan syirik itu dengan kalimat az-zulm. Makanya wal fitnatu asyaddu minal apa Pak? Minal qatl. Sering fitnah lebih besar, ya, daripada pembunuhan. Mana fitnah di sini adalah mana az-zulm, yaitu syirik. Dosa syirik itu lebih besar daripada dosa membunuh. Wah, kalau begitu Ustaz, saya bunuh aja Ustaz daripada syirik. Nggak ada bisa jadi perbandingan begitu Pak. Sama ketika orang melakukan riba, seperti tolong ingatkan hadisnya,
seperti menzinahi apa? Ibu kandungnya sendiri. Wah, parah. Kalau gitu anak zina aja Ustaz daripada nariba. Enggak bisa bandingan begitu, Pak. Maksiat itu ditinggalkan, bukan bandingkan. Baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang bertauhid dengan keutamaan sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari dosa-dosa kita dan kita mendapatkan keamanan fid dunya wal akhirah, dan kita mendapatkan huda, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, maka ia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit berkaitan tentang surat Al-Fatihah, ketika Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu menyembah kepada Allah dan hanya kepadamu minta pertolongan. Kemudian di situ disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk di jalan yang lurus. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Saya beristighfar kepada Allah. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.